Rahma Sarita menyerang keluarga Jokowi dengan menggunakan dinasti politik. Ya, padahal Rahma Sarita juga menggunakan dinasti politik juga, yaitu dinasti Timur Tengah. Telak banget. Musuh kita dinasti politik. Oke, dinasti politik. Masa mau kalah begitu saja sih dengan... Halo guys, karena negara kita negara demokrasi, saya mau beropini walaupun opini saya tidak dibutuhkan. Tidak bermaksud mengguruin Mbak Sarita. Beliau ini membahas masalah politik dinasti. Cuman saya mau bertanya, apa alasan Anda yang kuat kenapa mendukung paslon 01? Kalau Anda mengatakan, oh ya karena paslon 01 satu agama denganku, ketiga capres tersebut sama agamanya. Kalau Anda mengatakan karena pendidikan, ketiga capres tersebut pendidikannya hebat. Bahkan Pak Prabowo menguasai beberapa bahasa asing karena banyaknya pendidikan informalnya beliau. Dan dia juga memiliki pendidikan formal, yaitu akademi militer yang tidak dimiliki oleh paslon lain. Kalau Anda mengatakan karena keluarga, jelas kita ketahui silsilah keluarga Pak Prabowo itu bukan kaleng-kaleng. Orang tuanya orang yang berprestasi, pakar ekonomi, mantan menteri perindustrian, dan yang menjadi bonus lagi, Pak Prabowo adalah mantan menantu seorang presiden, mantan presiden Indonesia. Jadi bukan kaleng-kaleng kalau masalah silsilah keluarga. Terus kenapa Anda memilih paslon 01? Hanya satu alasannya, karena Anda sama-sama keturunan Timur Tengah. Jadi Anda mau memperkuat dinasti politik Timur Tengah di Indonesia. Itu alasanmu kenapa kau mendukung paslon 01. Bukan karena yang lain. Karena dinasti politik. Jadi kalau kamu membahas masalah dinasti politik, coba flashback ke dirimu sendiri. Ingat-ingat dulu, apa sih tujuan utama mendukung paslon 01 kalau bukan karena dinasti politik Timur Tengah yang mau kamu perkuat Indonesia. Dan saat kita menonton di VT ini, kita terlihat jelas bahwa begitu bencinya Mbak Sarita ini kepada Pak Jokowi. Saya bisa memaklumi kebencianmu terhadap Pak Jokowi karena Pak Jokowi merusak bisnismu, yaitu Pak Jokowi mencabut izin organisasi-organisasi yang selama ini kalian pupuk, itu yang kalian pakai untuk menguatkan posisi kalian di Indonesia ini, menguatkan posisi politik kalian di Indonesia ini. Jadi ruang lingkupnya, ruang gerak kalian itu makin mengecil sejak organisasi tersebut dicabut izinnya. Dan di PT-mu yang lain juga engkau mengatakan engkau membuat suatu puisi dan mengatakan kalau negara Indonesia ini, negara kami ini negara yang breng. Dilanjut aja panjangannya. Cuman pertanyaannya, kalau menurutmu negara kami ini bukan negara yang bagus, kenapa kamu tidak pulang aja? Secara Anda kan warga negara keturunan, kenapa nggak pulang? Coba dulu tinggal di negara nenek moyangmu sana. Kalau menurutmu enak, silahkan pindah. Coba dulu tes ke sana. Kalau lebih enak silahkan pindah. Jadi kamu itu perumpama sama dengan kelakuan yang kamu lakukan ini, menjelek-jelekkan negara Indonesia. Itu perumpamaannya sama seperti karyawan yang sibuk menjelekkan perusahaannya, yang sibuk mencaci maki perusahaannya, tetapi dia tetap bekerja di sana, menggantungkan rezekinya di sana, dan menggantungkan asap dapurnya di sana. Harusnya kalau dia nggak senang kerja di perusahaan itu tinggal cabut, tinggal resign, keluar cari kerjaan yang lain. Sama juga dengan dirimu. Kalau kamu merasa Indonesia ini tidak bagus, negara yang menurutmu tadi yang breng itu, kamu bisa keluar. Silahkan pindah kembali ke negara moyangmu. Kalau menurutmu di sana kamu lebih hebat, lebih nyaman. Tetapi jika kamu merasa Indonesia ini memberikan kau kehidupan, memberikan kamu rezeki, ya udah tinggal bekerja, duduk manis dan nikmati. By the way, ini opini saya, pastinya ada pro dan kontra. Luar biasa pernyataan seorang warga bernama Nade Akroma yang mensegak mat Rahma Sarita bahwa Rahma Sarita memilih Anies Baswedan dikarenakan adalah ingin menguatkan dinasti Timur Tengah di Indonesia. Mantap bos. Negara kita adalah negara sistem demokrasi, jadi tidak mengenal yang namanya dinasti. Semua diserahkan kepada rakyat untuk memilihnya. Ya, partai hanya menyodorkan nama dan kembali kepada rakyat untuk memilih ataupun tidak. Musuh kita dinasti politik. Oke, dinasti politik. Masa mau kalah begitu saja sih dengan... Halo guys, karena negara kita negara demokrasi, saya mau beropini walaupun opini saya tidak dibutuhkan.
Dan inilah Rahma Sarita yang menciptakan puisi Negeri Para Bajingan. Ya, luar biasa, mencaci maki negaranya sendiri, padahal dia adalah bukan pribumi, dia hanya imigran dari Yaman. Kenapa sih Rahma? Kali ini saya akan membacakan puisi, dan puisi ini saya tulis berdasarkan fiksi ya. Jadi jika ada kesamaan nama atau peristiwa, maka itu kebetulan belaka. Karena ini memang mungkin saja terjadi di mana saja, di negara manapun juga. Puisi ini berjudul Negeri Para Bajingan. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Kebijakan dan proyek pembangunannya hanya untuk cari cuan. Pendidikan, kesehatan, bahkan hukum jadi barang dagangan. Vonis bisa dapat potongan. Status tersangka tergantung orderan. Subsidi tergantung pesanan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanyakan soal keadilan. Inilah negeri para bajingan. Pejabatnya banyak yang korupsi, sepertinya sudah tuman. Transaksi janggal ratusan triliun tinggal kenangan. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Utang jadi andalan, tanah air pun digadaikan. Inilah negeri para bajingan. Itulah Rahma Sarita yang mencaci negaranya. Ya, mungkin karena ini adalah bukan negaranya, karena dia adalah dari Yaman ya. Ini adalah negara Indonesia, tetapi dicaci maki. Dasar tidak tahu diri. Puisi Rahma Sarita mendapatkan balasan dari seorang warga. Luar biasa mantap. Balasan puisi Rahma Sarita, kisah seorang bajingan imigran. Puisi ini berjudulkan Kisah Imigran Bajingan. Inilah cerita tentang imigran bajingan. Imigran bajingan. Bermodalkan nasab ilegal. Nasab ilegal ya. Hanya untuk mencari cuan. Karomah, syafaat, dalil-dalil palsu, bahkan kapling surga jadi barang dagangan. Nasab bisa dapat potongan, harga tergantung orderan, status keturunan tergantung pesanan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanya kebenaran, karena imigran punya sejuta mimpi. Mimpi yang bisa dijadikan alibi sekaligus dijadikan bukti. Begitulah imigran bajingan. Jangan tantang tes DNA, karena bajingan sudah jadi mentalnya. Banci sudah jadi identitasnya. Si pengorek makanan berlagak sok pahlawan. Banyak yang gila atau lupa ingatan, di mana si bajingan banyak yang mengaku sebagai tuan. Inilah kisah imigran bajingan yang modalnya hanyalah kebohongan. Senjatanya hanya mulut toa, congor kenceng yang menebar ketakutan tentang neraka. Nabi dan Tuhan seolah ikut kehendak mereka. Begitulah imigran bajingan datang merusak persatuan. Kiai dan ulama dicaci, presiden dihina, rakyat dihasut untuk tidak percaya agar mereka bisa berkuasa. Ya, begitulah imigran bajingan. Untuk kemuliaan dirinya,
untuk kehormatan dirinya, untuk sekedar mengisi usus di dalam perutnya. Segala cara mereka gunakan. Dan ketika ada yang mengkritik untuk menyuarakan kebenaran, mereka bingung, kelojotan, bagai cacing kepanasan, dan menganggap pengkritik sebagai iblis yang mengancam kenyamanan. Buzzer pun dikerahkan, dan tak lama kau pun akan jadi budaknya. Begitulah siasat imigran bajingan. Mereka benar-benar bajingan. Wahai penduduk negeri yang cinta damai, aman, dan nyaman, buatlah imigran bajingan tidak nyaman. Tunjukkan kau cerdas, tunjukkan kau berilmu dan punya kekuatan. Bukan rakyat bodoh yang jadi bahan perbudakan. Mari sama-sama teriakkan, dasar imigran bajingan. Luar biasa, masyarakat begitu sangat geram kepada Rahma Sarita yang mencaci dan menghina pribumi Indonesia, dan tentunya menjadikan warga pribumi Indonesia begitu sangat kecewa dan muak melihat sepak terjang daripada imigran-imigran bajingan mencaci maki presiden dikatakan jokodok dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan suatu hinaan yang luar biasa, dan imigran itu tidak tahu balas budi dan tidak tahu aturan. Dua orang yang sakit hati karena bisnisnya imigran dibongkar atau ditutup oleh Presiden Jokowi, Rizal Ramli yang sudah almarhum dan juga Rahma Sarita. Luar biasa, mau menghancurkan Indonesia dengan menyuruh mundur Presiden Joko Widodo. Inilah jejak digitalnya. Saya minta teman saya Mas Jokowi ngaca. Malah minta 3 periode kok. Itu kan maunya Luhut yang mau jadi Harmoko-Juhut 2. Jadi kayaknya kalau mau melihat tadi itu malah bukannya Saya mau mengatakan kalau Jokowi mundur baik-baik, dia juga bakal selamat loh. Kalau nggak baik-baik, mohon maaf, kita bisa terjadi di Korea, setiap mantan presiden masuk penjara sama keluarganya. Soeharto nggak ada yang berani menjarain Soeharto. Gus Dur apa ada yang berani menjarain Gus Dur? NU baru marah kan? Mega ada yang berani? Kagak ada. Jokowi siapa? Kan? Kalau nanti rakyat minta ada yang diadili karena KKN dan lain-lain, mohon maaf, Jokowi sama si Kaisang, kan? Bisa masuk. Masa Kaisang baru 7 tahun kuasa punya 60 perusahaan? Itulah kedengkian oleh Rizal Ramli merupakan seorang yang begitu sangat benci kepada keluarga Presiden Jokowi. Demikian juga dengan Rahma Sarita yang begitu sangat benci kepada keluarga Jokowi dan mencaci maki dan mengatakan dinasti Jokowi.